Halo guys, balik lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Kali ini gua mau ngebawain kisah salah satu jenderal terhebat sepanjang sejarah. Namanya Hannibal Barca. Hannibal ini adalah panglima perang dari Kartago, kota kuno di Afrika Utara. Apakah kalian pernah dengar peribahasa banyak jalan menuju Roma? Peribahasa ini ada bukan tanpa sebab. Jadi ada kisah di belakangnya guys. Gimana kisahnya? Jadi suatu saat Hannibal dan tentaranya tuh ngelakuin perjalanan panjang untuk perang dengan kerajaan Romawi. Waktu itu Romawi adalah kerajaan terkuat di dunia. Selama perjalanan ke Romawi itu, mereka harus ngelewatin banyak rintangan. Mereka harus ngelintasin pegunungan Pirenia selama 4 bulan guys. Terus mereka juga harus nyebrang sungai Ron yang deras, serta harus ngalamin cuaca dingin saat ngedaki pegunungan Alpen. Jadi peribahasa banyak jalan menuju Roma muncul karena kerja keras dan kegigihan Hannibal ini. Waktu itu Hannibal bawa pasukan jalan kaki lebih dari 50.000 orang. 9.000 pasukan berkuda, dan yang gilanya dia bawa 37 gajah sebagai kendaraan perang. Ngedaki gunung sendirian aja udah susah, apalagi bawa pasukan dan gajah yang banyak. Selain itu, Hannibal juga disebut sebagai bapak dari strategi. Karena musuh terbesarnya yaitu Romawi, sampai ngambil dan pakai beberapa taktik militer Hannibal. Dia juga banyak ngasih inspirasi buat orang-orang hebat yang hidup setelahnya. Seperti Napoleon Bonaparte, yang bilang kalau Hannibal ini pemberi strategi. Kisah hidup Hannibal ini juga jadi dasar buat beberapa film dan dokumentasi. Hebat kan guys tokoh yang satu ini? Kalau di dunia timur punya Cukeliang yang pernah gue bahas waktu itu, di dunia barat punya Hannibal Barca. Hannibal lahir di tahun 247 sebelum Masehi di Afrika Utara, yang sekarang ini adalah daerah Tunisia. Hannibal ini adalah anak jenderal hebat Kartago yang namanya Hamilcar Barca. Jadi dari bokapnya emang udah hebat nih guys. Hannibal ini benci banget sama Romawi. Karena dari zaman bokapnya, mereka udah ngelawan Romawi selama 40 tahun. Mungkin udah kayak musuh bebuyutan gitu guys. Bahkan dari kecil, Hannibal udah dikasih tahu sama bokapnya untuk ngebenci segala hal yang ada hubungannya dengan orang-orang Romawi. Maka sampai akhir hidupnya, Hannibal terus ngelawan pemerintahan Romawi. Pencapaian Hannibal yang paling besar adalah waktu Perang Punisia. Perang Punisia itu adalah perang antara Romawi dan Kartago dari tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi. Gila ya guys, perangnya aja 118 tahun. Bisa dibilang ini perang terbesar di dunia kuno. Perang ini dibagi menjadi 3. Ada Perang Punisia 1, Perang Punisia 2, dan Perang Punisia 3. Yang tadi gue bahas di awal cerita tuh masuk Perang Punisia kedua, yang waktu Hannibal ngelewatin pegunungan Alpen. Masih ingat kan guys? Perang Punisia ini bisa terjadi karena Romawi mau ngelebarin daerah kekuasaannya sampai ke Mediterania. Dan kerajaan Kartago gak terima gitu aja daerah kekuasaannya diserang. Maka terjadilah perang. Korban yang jatuh juga gak sedikit, mencapai ratusan ribu prajurit. Cuman Kartago ini gak punya angkatan bersenjata yang gede dan tetap. Mereka ngandelin tentara bayaran, dan tentara ini kebanyakan bukan dari orang Kartago. Sebaliknya, Romawi punya angkatan bersenjata yang kuat dan kebanyakan dari penduduk Romawi. Dan waktu Perang Punisia pertama, yang menang adalah Romawi. Kartago kalah. Dan Perang Punisia yang kedua terjadi dari tahun 218 sampai 202 sebelum Masehi. Pasukan Kartago saat itu dipimpin sama Hannibal yang umurnya sekitar 28 tahun. Karena waktu itu bokapnya udah mati guys, makanya dia yang pimpin. Dan yang luar biasanya, di putaran yang kedua ini Kartago di bawah pimpinan Hannibal banyak menangin perang lawan Romawi. Sampai bisa dibilang Romawi sempat kewalahan ngadepin Hannibal ini. Awalnya pasukan Romawi sangat yakin bisa ngalahin pasukan Hannibal seperti pada Perang Punisia yang pertama. Tapi mereka sangat terkejut waktu tahu pasukannya dikalahin sama Kartago dalam sejumlah pertempuran. Waktu itu
Hannibal hanya mimpin kurang lebih sekitar 50.000 tentara, sedangkan Romawi pasukannya bisa sampai 500.000 orang. Jadi 10 kali lipat guys. Walau emang hasil akhirnya Romawi yang menang sih. Karena Romawi punya kendali atas lautan, Hannibal nggak bisa nyerang dengan kapal. Maka ia nyerang lewat daratan. Ngelewatin rute Alpen yang paling berbahaya tadi. Hannibal ngebawa tentaranya ini mulai dari Spanyol menuju ke Gaul, melintasi sungai Rhone dan memasuki pegunungan Alpen. Kedatangan pasukan Hannibal ini nggak diduga sama pasukan Romawi. Karena para pemimpin Romawi nggak nyangka kalau Hannibal akan ngambil jalan yang berbahaya itu. Sehingga di wilayah itu penjagaannya emang nggak terlalu kuat. Cuman saat ngelewatin pegunungan Alpen ini, banyak pasukan dan gajah Hannibal yang mati karena kedinginan. Pegunungan Alpen adalah benteng alami bagi Italia. Tapi berhasil ditembus sama Hannibal dan pasukannya. Kalau di masa modern sekarang, Italia sampai harus ngebentuk pasukan penjaga gunung yang tangguh. Karena pengalaman di masa lalu itu, pegunungan Alpen ini bukan gunung yang kecil ya guys, tapi panjang dan dingin banget. Nah, terus terjadi berbagai pertempuran sama Romawi setelah Hannibal berhasil nembus pegunungan Alpen ini. Gua mau bahas beberapa taktiknya yang sampai bikin Romawi kewalahan. Karena pasukannya udah berkurang banyak, Hannibal harus pakai taktik di dalam perang. Jadi dia nggak bisa berhadapan langsung gitu aja sama Romawi yang pasukannya lebih banyak dan kuat. Pernah suatu kali di pertempuran dekat sungai Trebia, Hannibal nyuruh pasukan berkudanya nyebrang ke sungai seolah-olah pengen nyerang. Tapi terus dia mundur lagi. Dan hal ini dilakuin berulang-ulang kali sampai pihak Romawi yang dipimpin sama Tiberius Sempronius marah dan mutusin untuk ngejar pasukannya Hannibal. Si Sempronius ini ngebawa pasukannya nyebrang sungai Trebia dan nyerang pasukannya Hannibal. Awalnya Romawi unggul, tapi kemudian mereka ngalamin kekalahan. Lah kok bisa? Itu karena pasukan Hannibal ngelepasin gajah ngamuk di tengah-tengah pasukannya Roma. Pasukan Roma jadi kacau balau abis ngeliat gajah-gajah yang gede ini ngamuk. Situasinya semakin parah karena pasukan berkudanya Hannibal muncul tiba-tiba dari balik hutan. Kepungan dari pasukan Hannibal ini bikin banyak pasukan Romawi tewas dan tenggelam di sungai Trebia. Terus ada lagi pertempuran di danau Trasimene. Setelah kekalahan di sungai Trebia tadi, Romawi kirim lagi pasukannya di bawah pimpinan Fabius Maximus. Dan Maximus ini milih untuk gak ngelakuin pertempuran secara langsung. Ia hanya nempatin pasukannya di wilayah pegunungan di mana pasukan Kartago ini gak berani nyerang. Dan taktik Maximus ini emang efektif. Tapi kebanyakan pasukan Roma ini gak puas. Mereka nganggap taktik ini malu-maluin Romawi sebagai bangsa yang kuat. Dan ketidakpuasan ini dimanfaatin sama Hannibal dengan nyerang kota-kota Romawi. Hannibal sengaja tidak ngerusak harta benda milik keluarga Maximus. Dan hal ini semakin ngundang kecurigaan pasukan Romawi terhadap taktiknya Maximus. Setelah Maximus gagal, terus ada lagi pertempuran di Cannae. Roma kirim lagi pasukannya ke Cannae ini di bawah pimpinan Konsul Teretius Varro. Di sana pasukan Hannibal sedang berkemah. Dan seperti biasa guys, di awal perang pasukan Romawi ini unggul. Barisan tengah pasukan Hannibal tuh sangat lemah dan mudah dikalahin. Varro pun ngerahin seluruh pasukannya untuk ngegempur barisan tengah pasukan Hannibal. Dan serbuan ini bikin pasukan Hannibal melengkung seperti busur panah gini guys. Sehingga pasukan Romawi seperti numpuk di tengah. Dan inilah yang dipengen sama si Hannibal. Ia segera melepaskan pasukan gajah dan berkuda untuk ngehimpit pasukan Romawi yang berada di tengah-tengah ini. Jadi kayak di melengkung gini guys. Dan situasi berubah jadi ladang pembantaian. Pertempuran Cannae ini tercatat sebagai sejarah kekalahan Romawi yang paling memalukan. Romawi hampir kehilangan sekitar 50.000 sampai 70.000 orang di dalam pertempuran tadi.
Sementara Hannibal hanya kehilangan sekitar 4.000 orang. Terus gimana sih kok akhirnya Hannibal bisa kalah? Jadi gini guys, di tahun 204 sebelum Masehi, pasukan Romawi itu tiba di Afrika Utara dan rencananya langsung nyerang Kartago. Dan ini dikenal sebagai Perang Zama. Gile, langsung nyerang ke markas Hannibal guys. Waktu itu pasukan Romawi dipimpin oleh Jenderal Scipio Africanus. Di tahun 203 sebelum Masehi, artinya setahun kemudian, Scipio ini berhasil ngalahin pasukan Kartago di bawah pimpinan Hasdrubal, yaitu adiknya Hannibal. Maka Hannibal pun harus pulang ke Kartago untuk ngebantuin kerajaannya. Tapi setelah pertempuran yang sengit, akhirnya Hannibal kalah. Karena situasi makin memburuk, para pemimpin Kartago minta perdamaian dengan Romawi. Scipio dan Hannibal kemudian bertemu dan diskusi tentang syarat perdamaian. Romawi minta Kartago untuk bayar ganti rugi perang yang besar. Ketika Romawi minta dia nyerahin diri, Hannibal lebih mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Dan kematiannya diperkirakan terjadi sekitar tahun 183 sebelum Masehi di desa Bitinian, Libya, yang sekarang ini masuk wilayah Maroko. Meski hidupnya berakhir dengan sangat tragis, Hannibal telah ngebuktiin ketangguhannya sebagai panglima perang. Selama ia perang dengan Romawi, ia gak pernah ngedapetin bantuan dari pemerintahan pusat Kartago. Dan hanya ngandelin suplai dari wilayah-wilayah Romawi yang berhasil direbutnya. Walaupun akhirnya Hannibal gak bisa ngancurin Romawi, ia dan pasukannya menjadi pasukan yang sangat disegani oleh Romawi. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka sama ceritanya, tolong like, komen, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.